مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Para pemirsa yang berbahagia, pada pertemuan pertama ini kita akan menyampaikan pengantar tentang bahasa Arab, kemudian tentang pembagian kata dalam bahasa Arab serta ciri-ciri masing-masing kata, dan nanti di sesi akhir ada penugasan. Para pemirsa yang berbahagia, untuk materinya bisa dibaca saya tadi sudah meng-share di fanspage dan Facebook ya. Bisa diikuti secara garis besar seperti itu, dan kalau diikuti materi itu akan lebih memudahkan pemahaman dan penyampaian saya di sini ya, akan lebih gampang untuk dicerna. Karena insya Allah sebenarnya bahasa Arab ini adalah ilmu yang mudah, yang praktis, yang simpel, dan sudah jelas kaidahnya ya. Tapi kadang-kadang kita yang mengawali mempelajarinya atau mungkin pernah belajar tapi barangkali kurang sabar sehingga belum bisa menguasainya ya. Oleh karena itu jangan sampai kita putus asa. Terus kita belajar ya. Terus kita belajar dan tidak ada kata berhenti. Para pemirsa yang berbahagia, Allah Ta'ala berfirman di surat Yusuf ayat yang kedua, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menurunkan Al-Qur'an, Qur'anan berupa kitab yang dibaca Arabiyyan dalam bentuk bahasa Arab. La'allakum ta'qilun, supaya kalian bisa memahaminya. Jadi di dalam ayat ini Allah memberikan penegasan bahwa Quran itu berbahasa Arab, Qur'anan Arabiyyan, Quran yang berbahasa Arab. Quran juga bisa bermakna bacaan, sama dengan akar kata qara'a, iqra. Itulah pentingnya kita di bahasa Arab ini ya. Kalau kita paham tentang nanti ilmu shorof, ilmu nahwu ini, dalam memahami ayat tertentu insya Allah tidak perlu kita baca Quran terjemahan ya. Cukup kita membaca teksnya, teks Arabnya kita bisa pemahaman. Karena pembelajaran bahasa Arab dengan model terjemah itu kurang efektif ya. Tidak menafikan usaha dari para pendahulu kita, tidak ya. Tapi dari pengalaman saya, pada saat belajar bahasa Arab itu dengan model terjemahan itu kurang bisa berdampak pada ingatan kita. Bahasa Arab yang lebih efektif itu adalah dengan cara praktek secara langsung. Semakin kita pada saat mendengar, kemudian kita mampu untuk memahaminya, kemudian kita bisa mengucapkannya, bisa menirukan yang menyampaikan kepada kita, kita bisa menuliskannya, itu maharah lughawiyah istilahnya ya. Kemampuan dalam bahasa itu di bahasa manapun paling tidak ada 4 macam ya. Ada yang pertama maharatul istima', kemampuan dalam hal mendengar, seperti bayi yang dilahirkan oleh ibunya itu kan. Dia belum bisa berkata apapun, belum bisa menyampaikan apapun, tapi pendengarannya itu yang berfungsi lebih dulu. Karena pendengaran itu berfungsi lebih dulu itulah sehingga dalam ayat-ayat Al-Quran kata-kata as-sam'u
itu lebih didahulukan daripada al-basar. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula, misalnya ya. Jadi kata-kata mendengar itu didahulukan karena fungsi pendengaran itu lebih didahulukan pada setiap manusia yang lahir. Itu menggunakan panca indera pendengarannya lebih dulu sebelum penglihatannya, sebelum matanya. Nah, disinilah fungsi maharatul istima', yaitu kemampuan dalam hal mendengar. Nah, setelah kita punya kemampuan mendengar, maka kita menirukan yang disebut dengan maharatul kalam, kemampuan untuk menyampaikan pesan yang difahami. Kalau pesannya disampaikan oleh orang tuanya dalam bentuk bahasa Jawa, nah, anak ini bisanya bahasa Jawa sejak kecil. Kalau pesan yang disampaikan oleh orang tuanya kepada anaknya itu bahasa Madura misalnya, anak kecil ini pandai bahasa Madura. Begitu pula kalau orang tuanya berbahasa Arab, anak kecil ini sudah pandai bahasa Arab sejak kecil ya. Anak-anak di Saudi, di Timur Tengah itu kecil-kecil udah pinter bahasa Arab. Anak-anak di Inggris, di Amerika juga sejak kecil pinter bahasa Inggris karena komunikasi yang disampaikan orang tua kepada anak antar mereka, antar orang tua itu dengan bahasa masing-masing, dan itulah yang difahami, yang ditirukan oleh anak-anak kita. Kemudian yang ketiga adalah maharatul qiraah, yaitu kemampuan untuk membaca. Setelah bicara dulu, kemudian membaca, memahami teks ya. Membaca itu lebih dulu. Kemudian yang terakhir baru maharatul kitabah, kemampuan untuk menulis. Menulis ini tahap yang paling akhir. Setiap bahasa ada 4 poin maharah atau kemampuan bahasa seperti itu. Nah, dalam hal ini ya, ketika kita ingin mempelajari bahasa Arab, punya keseriusan insya Allah dalam rangka untuk supaya memahamkan kita terhadap literatur utama umat Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Quran dan Hadis. Anzalnahu Qur'anan Arabiyyah la'allakum ta'qilun ya. Kami turunkan Al-Quran itu dengan berbahasa Arab, bukan dengan bahasa semata-mata bahasa Al-Quran, karena ada yang mengatakan logatul Quran beda dengan logatul Arabiyyah. Itu tidak benar ya. Quran itu dengan bahasa Arab yang fusha tentunya ya, bukan bahasa Arab yang amiyah, yang pasaran. Karena bahasa Arab amiyah ini memang sengaja diciptakan oleh para musuh Islam supaya mengaburkan umat Islam dari literatur aslinya, menjauhkan mereka dari sumber aslinya Al-Quran dan As-Sunnah itu. Baik. Bilisanin Arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas, dengan bahasa Arab yang fusha tadi. Asy-Syu'ara ayat 195 ini. Jadi dengan bahasa Arab yang jelas, yang kaidahnya jelas. Bahasa Arab ini kalau ada di antara pemirsa ya, sudah mempelajari lama, itu ya cara mempelajarinya kita kan secara bertahap ya. Contohnya adalah dalam hal nahwu atau tata bahasa ya. Kalau di bahasa Inggris ada grammarnya, itu kan ada tata bahasa untuk pemula, untuk sedang, untuk lanjutan kan. Itu sesuai dengan porsi pembahasan masing-masing. Semakin kita mendalami ilmu tata bahasa ini, maka semakin kita menyadari tentang kekurangan kita ya. Maksudnya masih banyak ternyata pelik-pelik atau detail-detail yang belum kita ketahui ya, sangat detail. Ada doktor di bidang nahwu, profesor di bidang nahwu, hanya karena huruf wawu saja dia sudah bisa jadi profesor ya. Menemukan wawu saja misalnya. Antara perbedaan muslimun dengan ya'lamun saja ada wawunya masing-masing, itu berbeda.
wawunya fungsinya di situ apa itu ada perbedaan. Jadi sangat detail dan kaidahnya jelas, patokannya dalilnya jelas. Setiap hukum tata bahasa Arab itu dalilnya, bukti otentiknya itu sumbernya dari Al-Quran ataupun dari hadis. Yang ketiga dari syair Arabi jahili ya. Ini sumber yang ketiga. Puisi, sastra dari orang-orang jahiliyah yang masih otentik itu menjadi landasannya. Kenapa misalnya hukum setiap mubtada atau setiap subjek itu adalah hukumnya marfu misalnya, itu karena dalilnya jelas ada. Dalam Al-Quran ada, hadisnya juga ada, buktinya dalam syair juga banyak ya. Kenapa setiap maf'ul bih, setiap objek itu hukumnya mansub misalnya, itu juga sudah paten, tidak berubah antara Arab Saudi, Arab Mesir, Arab Pakistan. Ketika disebut Arab Fusha itu standarnya sama. Nah itu barangkali agak berbeda dengan Inggris Amerika, beda dengan Inggris Australia, di Inggris sendiri misalnya ya, ada perbedaan-perbedaan. Nah kalau bahasa Arab ini punya standar yang sama. Bilisanin Arabiyyin mubin. Kemudian poin berikutnya adalah yang disampaikan oleh Khalifah Amirul Mukminin ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum. Pelajarilah kalian semua. Ini kata kerja bentuk perintah. Kalian hendaknya mempelajari al-arabiyyah. Yang dimaksud adalah al-lughah al-arabiyyata. Pelajarilah bahasa Arab fa innaha. Kenapa ha? Bukan fa innahu. Ya, tentunya kembali ke sini. Kembali ke al-arabiyyah karena arabiyyah ini hukumnya muannats, perempuan. Ada taknya ini ya. Fa innaha fa innal lugha al-arabiyyah min dinikum, adalah bagian daripada agama kalian. Bagian dari agama Islam. Kita wajib mempelajari agama Islam, maka mempelajari bagian daripada agama Islam, bahasa Arab itu juga hukumnya wajib. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Ibnu Taimiyah di sini, ini potongan. Kalimat lengkapnya ada saya posting di Facebook itu ya. Fa inna nafsal lughatil arabiyyati minad din. Maka sesungguhnya bahasa Arab itu sendiri adalah bagian daripada agama. Wa ma'rifataha fardhun wajib. Dan mengetahui bahasa Arab itu suatu yang fardu dan wajib. Kemudian saya tuliskan di sini fa inna fahmal kitab wa sunnah fardhun. Karena sesungguhnya memahami Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Hadis itu hukumnya fardun. Hukumnya wajib. Wala yufhamu, dan tidak difahami. Kalau yang di Facebook yufhamu mufrad, tapi ini saya gunakan musanna karena kembali kepada kitab dan sunnah, artinya sama saja. Keduanya ini tidak bisa difahami illa bifahmil lughatil arabiyyah, kecuali dengan memahami bahasa Arab. Kemudian beliau menyebutkan kaidah dalam usul ya, wa ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajibun. Sesuatu yang tidak sempurna, sesuatu itu suatu kewajiban ya, illa kecuali bihi, dengan sesuatu ini, fa huwa wajibun, maka hukum daripada sesuatu ini menjadi wajib. Sarana yang mengantarkan kita kepada kewajiban hukumnya wajib. Kita mempelajari Islam lewat Al-Quran, ya, lewat Al-Quran dan As-Sunnah itu hukumnya wajib. Dan tidak sempurna pemahaman kita terhadap Al-Quran, terhadap hadis, kecuali dengan memahami bahasa Arab. Maka hukum mempelajari bahasa Arab ini menjadi wajib. Itu menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, seperti wudu untuk sholat ya. Berbeda dengan wudu
yang kita pakai hukumnya untuk tidur misalnya. Kalau wudhu untuk tidur hukumnya sunnah. Tapi kalau wudhu untuk sholat hukumnya wajib. Status hukum wudhu ini mengikuti tujuannya. Ya, seperti itulah kiasnya ya. Kita memahami bahasa Arab ini dalam rangka untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Hukum mempelajari Al-Quran dan hadis ini adalah wajib, maka keduanya tidak bisa difahami kecuali dengan pemahaman kepada bahasa Arab. Al-lughatul arabiyyatu wasilatun li fahmil kitab wa sunnah. Bahasa Arab adalah sarana untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Wal wasailu laha ahkamul ghayah. Sarana itu mengikuti hukum tujuannya. Idza kanatil ghayatu wajibah fal wasilatu wajibah. Kalau tujuannya itu wajib, hukum sarananya juga wajib. Tujuannya adalah mempelajari Al-Quran, Al-Hadits, hukumnya wajib, maka memahaminya dengan cara mempelajari bahasa Arab itu juga menjadi wajib. Walaupun ada penjelasan. Tsumma minha ma huwa wajibun 'alal a'yan wa minha ma huwa wajibun 'alal kifayah. Wajib dalam posisi fikih dan usul fikih itu terbagi, ada yang fardu ain, wajib kepada setiap individu, ada yang wajib secara kolektif fardu kifayah. Wajib secara kolektif contohnya adalah mengurus jenazah. Kalau tidak ada yang mengurus sama sekali seperti di Ekuador misalnya ya, para korban virus corona tidak ada yang berani mendekat sampai banyak mayat yang bergelimpangan di tengah jalan, di pinggir jalan, tidak ada yang berani ngurus. Nah, ini berarti dosa semua yang di sana sekitar situ ya. Kalau sudah ada yang mengurus, maka gugurlah kewajiban itu bagi yang lainnya. Nah, ini juga bahasa Arab ini kalau misalnya fardu ain, ketika memang itu menjadi kebutuhan. Ilmu syar'i itu hukumnya fardu ain ketika itu kita butuhkan. Seseorang itu mau sholat perlu dibaca, kalimat-kalimat bacaannya itu hukumnya wajib. Kemudian memahami teks yang ada dalam bacaan sholat itu juga wajib. Bagaimana cara untuk bisa memahaminya? Yaitu dengan belajar bahasa Arab, maka ya bahasa Arab sebagai sarana untuk mempelajari sesuatu yang fardu ain, maka hukumnya fardu ain kepada setiap orang. Walaupun kalau dia tidak sampai detail ya, misalnya nggak apa-apa, yang penting kan ada level-levelnya dan ada upaya ya. Allah melihat upaya perjuangan usaha kita, bukan semata-mata melihat hasilnya ya. Kemudian Al-Imam As-Suyuti rahimahullah memberikan penegasan lagi, wala syakka anna ilmal lughati minad-din, tidak diragukan lagi bahwa ilmu bahasa Arab itu adalah bagian dari agama. Li'annahu minal furud al-kifayat, karena itu adalah termasuk dari fardu kifayah. Jadi beliau memberikan hukum fardu kifayah. Kalau sudah dilakukan oleh sebagian orang, maka gugur bagi sebagian yang lain. Wa bihi tu'rafu ma'ani alfat al-Qur'an wa sunnah. Dan dengan bahasa Arab itulah diketahui makna-makna yang terkandung dalam lafaz Al-Qur'an ataupun al-hadis. Kalau kita mempelajari ilmu tafsir, itu ada tafsir bil ma'thur dan bil manqul, yaitu secara otentik, baik mentafsirkan ayat dengan ayat yang lainnya, mentafsirkan Al-Quran dengan hadis, ataupun mentafsir, itu masuk di situ. Kalau bira'yi dengan pendapat. Jadi bahasa Arab menjadi standar ilmu yang harus dimiliki oleh seorang mufassir. Ilmu tentang bahasa Arab, ilmu tentang istiqaq, sarafnya, itu harus faham. Maka
dia bisa menjadi mufasir di samping ilmu-ilmu yang lain yang